Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kapan waktu yang tepat untuk merebahkan tanaman jambu serta tujuannya, dan yang mana salah satunya adalah agar buah yang dihasilkan oleh tanaman jambu tersebut memiliki ukuran yang baik atau memiliki kualitas yang baik. Namun tidak relevan jika saya tidak menyampaikan tentang bagaimana cara pemupukan atau ritme pemupukan yang saya lakukan pada tanaman jambu yang saya miliki. Karena untuk mendapatkan buah yang berukuran besar dan memiliki kualitas yang baik, tentu juga diimbangi dengan pola pemupukan yang tepat. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan ritme pemupukan yang saya lakukan dalam 1 tahun. Jadi langsung saja saya akan menjelaskannya menggunakan papan tulis agar kalian bisa jauh lebih mengerti. Saya sambil merokok nggak apa-apa ya. Sebenarnya pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Mbak Sri Lestari. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pemupukan. Dalam kurun waktu 12 bulan. Sering saya mengatakan bahwasanya saya membaginya 12 itu menjadi 3 periode. Dalam artian bulan 1 sampai bulan 4, bulan 5 hingga bulan 12. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12. Nah, pada pola pemupukan yang saya lakukan adalah yang pertama, saya melakukan perebahan. 1. Perebahan. Dan yang kedua, ini diimbangi dengan pembungkusan. Yang ketiga, saya melakukan pemangkasan. Dan yang keempat, baru saya melakukan pemupukan. Ini dilakukan pada bulan pertama, antara bulan 1 hingga bulan keempat. Pemupukan ini dilakukan dengan saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 16 16. Mengapa saya menggunakan Mutiara 16 16? Karena selain di sana ada pupuk fase generatif, namun juga masih ada pupuk fase vegetatifnya, yakni nitrogennya masih tinggi. Karena pada bulan pertama, di periode pertama, di periodisasi pertama, kita memerlukan memunculkan banyak tunas pada satu pohon. Nah, kemudian masuk ke yang kedua. Yang kedua, lakukan lagi pembungkusan. Setelah itu diimbangi atau dibarengi dengan pemangkasan. Dan yang ketiga, lakukan pemupukan. Nah, di sini saya sudah menggunakan pupuk NPK Grower.
tentu dikocor. Di sini saya menggunakan 7 kg per drum. Nah, ini tolong dicatat ya nanti, karena setelah ini ataupun nanti di pause di screen agar kalian punya datanya. Lanjut ke sini, pembungkusan, kemudian pemangkasan, dan yang ketiga adalah pemupukan. Nah, pemupukan dengan menggunakan pupuk grower, yang mana di sini kandungan N-nya agak rendah lah. NPK. Yang pasti kalian bisa lihat, pokoknya di sini tidak berimbang. P-nya sepertinya tinggi. Saya lupa, nanti bisa kalian cek. Tapi saya menggunakan NPK grower. Nah, kemudian pada bulan ketiga lakukan hal yang sama. Ini bulan kedua. Bulan pertama, bulan kedua. Nah, bulan ketiga saya melakukan hal yang sama lagi. Bulan ketiganya saya tulis saja ya. Pemupukan, pembungkusan, kemudian pemangkasan, dan yang ketiga pemupukan. Ini adalah memasuki bulan ketiga. Ini saya hapus dulu biar kalian tidak bingung. Lalu memasuki bulan keempat masih sama, pembungkusan. Kemudian pemangkasan. Dan yang keempat adalah pemupukan. Hanya saja pemupukan pada periodisasi pertama dan bulan keempat adalah dengan menggunakan pupuk kompos. Nah, jadi di sini jika kita melakukan pada bulan pertama, maka mulai panen pada akhir bulan ini. Betul ya? 30 40. Nah, pertengahan bulan kedua kita sudah memulai panen dari pembungkusan di periode pertama. Nah, ini pembungkusan buah ini dilakukan di setiap minggu. Jadi setelah di minggu kedua bulan kedua itu kita sudah melakukan pemanenan di setiap minggunya, menyesuaikan dengan pembungkusan ini. Di sini juga setiap minggunya kita panen. Setiap minggu kita panen. Nah, seperti itu. Jadi setiap bulan ditutup dengan melakukan pemupukan NPK. Bisa juga dengan grower. Namun jika tunasnya masih kurang, maka gunakan NPK lagi. Nah, baru terakhir pada bulan keempat di periode pertama itu kita melakukan pemupukan kompos. Menggunakan pemupukan kompos. Ditutup dengan pemupukan kompos. Pemupukan kompos, jika kalian di daerah kalian itu memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sebelum melakukan penaburan kompos itu sebaiknya menggunakan dolomit terlebih dahulu. Nah, setelah dolomit 2 minggu kemudian baru kalian lakukan pemupukan dengan menggunakan kompos. Nah, setelah itu baru masuk ke periode kedua. Periode kedua lakukan hal yang sama lagi. Setiap itu dipupuk. Setiap akhir pembungkusan ataupun di bulan keempatnya itu melakukan pemupukan menggunakan grower. Nah, di sini juga menggunakan grower. Di sini juga melakukan pemupukan grower.
atau bisa dilakukan ini ditambah 2 kali pemupukan dengan cara dikocor plus 2. Jadi pemupukannya dilakukan 2 kali, ini bisa dilakukan 2 kali, ini bisa dilakukan dua kali. Nah, tergantung situasi dari pohon tersebut. Namun biasanya jika kalian melakukan pemupukan kompos pada bulan keempatnya di satu periode itu biasanya efeknya ini jangka panjang, karena bisa menyuburkan. Jika pada dosis yang pas itu bisa menyuburkan kurang lebihnya 3 bulan. Nah, makanya jika pemupukan menggunakan kompos ini pas, penggunaan ini juga berkurang. Ini hanya untuk memacu bunga atau buah agar tidak rontok. Ini juga begitu. Sebentar, ada pesawat lewat. Saya pun mau sedikit menghisap. Nah, pesawatnya sudah lewat, saya akan lanjutkan. Jadi, pemupukan jadi saya ulangi, untuk pembungkusan dan pemangkasan ini dilakukan di setiap minggu. Ingat ya, pembungkusan saya lihat. Pembungkusan dan pemangkasan ini dilakukan setiap minggu. Kemudian pemupukannya dilakukan di setiap bulan. Nah, jadi dalam satu periode pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia itu dilakukan hanya 3 kali saja dalam satu tahun. Satu periode, pemupukan dengan menggunakan kimia hanya 3 kali saja. Namun jika dalam pertumbuhan munculnya tunas, kemudian jumlah populasi bunganya sedikit, kalian bisa menambahnya masing-masing 1. Jadi dalam satu periode bisa kalian lakukan 6 kali. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada periodisasi kedua lakukan hal yang sama, ditutup dengan penggunaan dolomit. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang dolomit ya. Nah, dolomit dilakukan dalam satu tahun. Penaburan dolomit dilakukan dalam satu tahun itu hanya 3 kali saja dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, sedangkan pemberian pupuk kompos itu dilakukan 3 kali saja dalam kurun waktu 1 tahun. Namun jika dirasa kurang, misalkan di bulan-bulan 9 hingga 12 itu biasanya curah hujannya tinggi. Nah, itu lebih baiknya ditambah 1 kali lagi pemberian pupuk kompos. Dan dosis dolomit pada bulan 9 dan hingga bulan 12 itu ditambah dosisnya. Tambah dosis di bulan bulan 9 sampai bulan 12. Pemberian pada bulan ini itu dosisnya ditambah untuk dolomitnya, dan pada komposnya juga ditambah.
ditambah pada bulan 9 sampai bulan 12. Kira-kira masuk gak ya penjelasan saya ini? Yang pasti ini dilakukan pada periode 1, periode kedua, dan periode ketiga. Lakukan berturut-turut seperti ini. Maka panennya pun akan dilakukan per setiap minggu. Bahkan seminggu bisa 2 kali. Jika tanaman kalian sudah memasuki usia 2 tahun ke atas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baru saja ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Lestari, dan juga untuk sondingkan ataupun dipadu-padankan dengan perubahan tanaman, sehingga hasil dari yang dihasilkan oleh tanaman dalam artian buahnya, jika melakukan pemupukan ini maka buahnya sama dengan yang dihasilkan oleh tanaman yang saya miliki. Nah, jika dalam pelaksanaan nanti, jika kalian mengikuti pola yang saya terapkan ini, terjadi kendala, boleh kalian tanyakan lagi apa itu. Nah, juga sertakan fotonya, sertakan fotonya, karena saya tidak mungkin meraba-raba, saya tidak mungkin menghayalkan kondisi tanaman dari yang kalian miliki. Namun jika kalian mengirimkan foto ataupun 10 detik video, maka kemungkinan besar saya akan bisa memprediksi ataupun melihat atau menganalisa apa penyebab dari masalah tanaman yang kalian miliki. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang baru saja saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa. Jelas nggak sih?